Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adhima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كل الطعام كان حلا. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami, adapun semua jenis makanan. At-ta'am ma yutanawilu lit-tu'mi wal ghida. Pokoknya sesuatu yang menjadi makanan pokok. Kemudian untuk kekuatan badan, itu namanya ta'am. Kullu ta'ami, adapun semua makanan. Karena itu dulu ada apa kullu ta'am, hillan itu halal, halal li bani Israila, pada bani Israel. Bani Israel keturunannya Nabi Yakub. Illa kecuali makanan harrama yang mengharamkan Israel, siapa Nabi Yakub, ala nafsihi, atas dirinya Nabi Yakub, min qabli an tunazzala, dari sebelum diturunkan at-tauratu, apa Taurat. Qul, katakan Muhammad, fa'tu, maka kalian datangkanlah, bit taurati, dengan Taurat, fatlu, maka kalian baca, ha, pada Taurat, in kuntum, apabila ada siapa kalian, shadiqin, itu orang-orang yang benar. Semua jenis makanan dulu ya, semenjak Allah mensyariatkan kepada Nabi Nuh dan keturunannya, itu semuanya halal. Jadi Allah itu menghalalkan semua jenis makanan, termasuk ma'ukila minad dawab, apa saja yang dimakan dari binatang-binatang, halal semua. Kok ada yang enggak halal? Itu karena ada masalah. Dulunya semua jenis makanan itu halal kepada Bani Israel. Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub, berarti termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu termasuk auladu, atau bisa disebut Bani Israel. Karena kita tahu bahwasannya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya dua putra, ada namanya Yakub, ada namanya Iso. Dan di waktu dulu juga masih ada syariat Nabi Yakub itu menggabungkan dua bersaudara. Istrinya itu bersaudara, kemudian dua-duanya
dinikahi. Maklumlah zaman dulu, jadi ada perubahan-perubahan hukum. Meskipun nanti ada kaidah syar'u man qablana syar'un lana, tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Termasuk syariat sujud barangnya. Dulu kan sujud gak dilarang. Makanya di kisahnya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf berserta ayah ibunya itu sujud kepada Nabiullah Yusuf. Karena hukum sujud kepada makhluk waktu itu belum haram. Belum haram. Begitu juga malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Enggak haram. Tapi kalau nyembah dari dulu, nyembah selain Allah itu enggak boleh. Jadi orang itu kadang harus hati-hati di dalam mengolah bahasa. Sama kayak, mohon maaf itu, simpan pinjam. Jangan menghukumi simpan pinjam itu haram. Orang itu sering kadang, ya, agamanya nggak jelas, masa ini kok nggak haram? Sudah jelas gitu di Al-Qur'annya, kamunya yang nggak jelas. Al-Qur'an nggak pernah menggunakan bahasa simpan pinjam atau jenis tertentu ya. Al-Qur'an hanya menggunakan bahasa apa? Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan transaksi jual beli, yang Allah haramkan itu adalah riba. Sementara orang yang mikirnya pendek itu, kalau nanti ada kiai menghalalkan salah satu jenis ya simpan pinjam, langsung disebut kiai nggak jelas, katanya nggak sesuai dengan Quran sama nggak sesuai dengan sunnah. Mana Quran nggak pernah menyebut simpan pinjam. Quran hanya bahasanya apa? Halal atau riba. Al-Quran pakai bahasa ini jual beli apa? Riba. Maka sama dengan kasus ini. Semua jenis makanan itu bagi Bani Israel dulunya apa? Adalah halal. Itu nanti kalau ngaji lagi harus teliti lagi kalimat kul. Apakah termasuk di dalamnya makanan yang membahayakan? Kan tentu jawabannya tidak. Binatang semua dihalalkan, termasuk binatang yang membahayakan? Ya tentu jawabannya tidak. Ini menunjukkan bahwasannya kalimat kul, wah kalau dipanjang-panjangkan nanti tambah kemana-mana. Bahwa kalimat kul itu tidak kemudian berarti menolak, dikecualikan. Semua makanan berarti makanan semuanya halal. Makanan yang apa dulu? Makanan yang tentu apa? Bermanfaat, kemudian ada nilai kebaikan di dalamnya. Jangan diartikan semua jenis makanan ya berarti anjing, kemudian yang beracun, kemudian halal semua, yang enggak begitu. Kenapa? Karena kalimat kul semua itu juga menerima apa? Menerima pengecualian. Makanya termasuk salah satu, banyak sekali di Al-Quran kalimat kul. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada lagi kullu syai'in halikun illa wajhah. Ada waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala ta'qilun. Kalimat kul itu tetap menerima pengecualian. Kami menjadikan segala sesuatu, waja'alna minal ma', kami jadikan dari air, kulla syai'in, pada segala sesuatu, hayyin yang hidup. Bahwasannya semua sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Ayat Qur'annya semuanya pakai kul, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Padahal tidak semuanya yang hidup itu Allah diciptakan dari air. Buktinya malaikat Allah nggak diciptakan dari air, tapi Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Begitu juga jin, iblis, itu justru kebalikannya. Allah tidak menciptakannya dari air, tapi menciptakannya dari api. Berarti kalimat kul, kalimat segala sesuatu. Kata kul, ada orang itu kadang frontal, kalau sudah dengar kalimat kul semua, berarti itu tidak menerima pengecualian. Nah, termasuk dalam mazhabnya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu memahami kullu bid'atin dhalalah
semua bid'ah itu sesat, itu tidak berarti menafikan ada pengecualian. Makanya tetap kalimat kul itu ada berpotensi ada yang lain. Itu banyak sekali di Al-Quran, termasuk di hadis-hadis. Paham ya? Namanya kalimat ini adalah lafdzum am, kemudian maksus, kalimat umum tapi juga ada kekhususannya. Nah sekarang di Al-Quran menggunakan bahasa kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Semua makanan, maksudnya makanan apa? Makanan yang diperbolehkan, yang bermanfaat. Karena itu dulunya ada, hillan, itu halal. Nggak ada yang haram. Li bani Israil, diperuntukkan bagi bani Israil, halal semuanya. Kok ada yang haram? Illa ma harrama Israilu, kecuali makanan yang Israil mengharamkan sendiri. Kalau bani Israil itu keturunannya Israil. Kalau Israil ya, nama Israil berarti kan bani Israil, keturunannya Israil. Israil itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra, namanya satunya Iso, satunya namanya Israil. Israil oleh orang disebut Yakub karena dari kata Aqobah, maknanya Yakub itu sesudah. Kenapa kok disebut sesudah? Masalahnya itu bayi kembar. Lahir Nabi Ishak punya putra, lahir Iso. Setelah Iso lahir Israil. Jadi orang manggilnya biar nggak bingung, di antara dua yang kembar ini mana ini yang mau disebut nama Iso, yang nama Israil? Udahlah yang itu sebut sesudah aja, berarti ini adiknya. Ini adiknya. Makanya nanti viralnya bukan Israil malah, tapi viralnya Yakub, nabi yang lahir sesudahnya kakaknya.